Om Swastiastu, salam rahayu, salam sejahtera, salam bahagia buat Bro Channel, para semeton dimanapun Anda berada. Kali ini kita sharing ya mengenai sifat amarah. Sifat amarah ini kan salah satu sifat buruk yang ada di dalam diri kita ya, sesuai dengan di ajaran Weda mengenai Sadripu, yaitu 6 musuh yang ada dalam diri kita. Adalah salah satunya adalah amarah, yaitu kroda ya. Di Sadripu kan ada ya moha, loba, matsarya, kama, ya mada, dan kroda ya. Kroda dia adalah sifat-sifat amarah ya. Dan di dalam Triguna juga Satyam Rajas Tamas, amarah termasuk golongan rajas dan tamas, yaitu golongan yang golongan yang tidak baik ya. Jadi saya membaca bukunya, ada ya seorang guru suci yang namanya Dada Waswani ya. Dia mengatakan bahwa amarah ini adalah semua awal daripada kehancuran ya. Nah, seperti yang di dalam Bhagavad Gita, di Bhagavad Gita di bab 2 sloka 63 ya, dikatakan bahwa awal daripada kehancuran adalah amarah, emosi ya. Nah, di sini saya dapat bacakan mengenai sloka bab 2 dan sloka 63. Krodat bhavati samoha, samoha smriti vibramaha, smriti bramsad bodhinaso, bodhinasyat pranasyati. Artinya, dari amarah timbullah kebingungan, dari kebingungan hilanglah ingatan, hilang ingatan menghancurkan pikiran, kehancuran pikiran membawa kemusnahan ya. Jadi kemusnahan di sini adalah merupakan kegagalan, merupakan kehancuran, merupakan kerugian ya. Jadi awal semua ini kan karena apa? Amarah. Amarah ini timbul karena apa? Karena dasarnya adalah keinginan, hawa nafsu ya. Semakin kita banyak keinginan-keinginan, semakin kita memelihara hawa nafsu ya, tidak bisa mengontrol diri, sehingga kita dikuasai oleh amarah ya. Timbul amarah. Setelah timbul amarah, hilang ingatan ya. Karena seseorang yang jiwanya, pikirannya dikuasai oleh emosi, amarah, itu tidak akan seimbang ya. Sering kita tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Logika sudah tidak main ya. Nah, seorang petinju ya, seorang petinju atau seorang petarung ya di dalam UFC, MMA ya, yang seperti di TV ya, kalau dia dikuasai oleh emosi melulu ya, dia strategi dia akan hilang ya. Karena apa? Dia membabi buta ya, menyerang musuhnya, tetapi dia lupa dengan pertahanannya, lupa dengan strateginya, sehingga dia bisa kalah ya. Memang di dalam pertarungan tinju dan lain sebagainya, karate, silat, kungfu dan lain sebagainya, mereka juga butuh ketenangan pikiran, sehingga semua strateginya untuk melumpuhkan lawan itu akan dapat tercapai sesuai dengan rencana dia untuk menangkan pertandingan tersebut. Nah, begitu juga di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Kalau kita dikuasai oleh amarah, emosi, kadang-kadang kita itu merugikan diri sendiri ya. Yang tadinya ya kita bisa merugikan segalanya ya, karena kita kadang-kadang tidak bisa mengambil keputusan yang bijak karena kita sudah dikuasai oleh pikiran, emosi, amarah, apalagi amarah yang meledak-ledak ya. Nah, makanya
ada judulnya itu buku dari Dada Wasmani, yaitu Burn Your Angry Before Angry Burn You. Jadi bakarlah amarah itu sebelum amarah membakarmu. Di sini maksudnya apa? Bahwa kita harus langsung sadar, meredam, ya. Jangan dikuasai amarah sebelum amarah itu menguasai diri kita. Kalau kita sudah dikuasai amarah, kalau kita sudah dikuasai emosi, yaitu itu adalah awal daripada kehancuran kita, ya. Amarah itu kan sangat merugikan diri kita sendiri. Nggak ada orang amarah itu menguntungkan, ya. Menguntungkan tapi ya sekian persen, ya, paling 1%, 2%, ya. Ya, kalau meruginya lebih banyak, ya. Karena apa? Ya, di dalam dunia spiritual juga bahwa seseorang yang dikuasai oleh amarah, ya, sering marah dan lain sebagainya, itu akan menurunkan, merosotkan nilai-nilai spiritual mereka, ya. Karena kita kan selalu diajarin oleh kitab suci bahwa kunci daripada spiritual adalah kita harus bisa menguasai amarah dan emosi kita, ya. Kita harus bisa meredam, ya. Salah satu yang kita diisyaratkan adalah satu kalimat, yaitu sabar, ya. Sabar ini apa? Sifat satvik. Sabar ini diperlukan kebijaksanaan, diperlukan pengorbanan untuk meredam ego, ya, bisa menurunkan ego, bisa mengurangi ego, ya, sehingga bisa harus memiliki sifat sabar, ya. Jadi sabar ini tidak gampang, ya, gampang diomongkan, tetapi dalam prakteknya kita sangat sulit sekali, ya. Nah, apa kira-kira karena dari segi kesehatan, ya, amarah emosi ini juga kita sangat merugikan secara psikis, ya. Karena begitu kita dikuasai amarah, emosi, ya, hormon adrenalin kita ini akan naik, meningkat, sehingga akan mempercepat detak jantung kita, sehingga aliran darah itu tidak karuan tuh, ya. Apalagi kita semakin emosi, semakin meledak-ledak emosi kita, semakin kita tidak dikuasai oleh sifat kesabaran. Wah, ini udah darahnya udah nggak karuan tuh, peredarannya, ya. Sehingga itu akan membuat jantung kita berdetak lebih kencang, dan pikiran, ya, otak kita, nah, itu berbahaya. Ya, bisa stroke, bisa depresi, bisa kolesterol meningkat, dan kena serangan jantung, ya. Jadi kita benar-benar, ya, itu akan larinya ke lambung, ke ginjal. Nah, kadang-kadang orang dikuasai emosi itu juga ke lambung larinya, ya. Jadi sehingga ya, jadi asam lambungnya meningkat. Nah, itu akan menyebabkan berbagai penyakit. Itu dari segi kesehatan. Nah, makanya dari segi spiritual sudah saya bilang tadi, itu akan bisa merosotkan spiritual kita. Ya, nah, karena kita memang manusia ini dikuasai oleh sifat-sifat baik dan tidak baik, ya, satyam, rajas, tamas, ya. Nah, di sini amarah ini kan timbul satu karena keinginan-keinginan, hawa nafsu. Kita dikuasai oleh hawa nafsu dan dikuasai oleh keinginan-keinginan. Yang kedua adalah tidak adanya keseimbangan antara pikiran dan jiwa, ya. Jika pikiran ini menguasai jiwa kita, itu yang kita gampang untuk marah dan emosi. Tetapi kalau jiwa ini, ya, menguasai pikiran, nah, itulah sifat sabar, welas asih, bijaksana, ya, itu akan timbul. Kita akan bisa menguasai amarah emosi tersebut. Bagaimana caranya biar kita bisa memiliki sifat-sifat sabar dan sifat-sifat welas asih dan lain sebagainya? Nah, para guru suci mengatakan bahwa kita harus melakukan beberapa sadhana, yaitu kegiatan-kegiatan kerohanian, yaitu latihan-latihan spiritual, ya, seperti kita namasmaranam, berjapa, ya. Kita sering mengulang-ulang nama Tuhan, ya, mengucapkan nama-nama Tuhan, nama-nama suci Tuhan. Om Namah Shivaya, nama Om Namah Shivaya,
Om Namo Narayana, nama Om Namo Narayana, Om Sri Ganesha, nama Om Sri Ganesha, nama dan lain sebagainya. Ya, jadi kita sering mengucapkan nama Semaranam, ya, sehingga begitu kita emosi, begitu kita marah, begitu kita menghardik, ya kita harus cepat-cepat ingat dengan nama Tuhan tersebut. Yang kedua, tipsnya adalah apabila kita dalam perdebatan, kita dikuasai oleh amarah, tinggalkan tempat itu, ya, tinggalkan tempat itu, dan kita berjalan, ya, entah kemana, ya, mencari tempat yang lebih tenang, ya. Ini kan ada orang kadang-kadang, wah, begitu dia mau ingin menenangkan dirinya, orang merokok biasanya, ya. Ya, tidak perlu sih seperti itu, ya. Nah, yang ketiga adalah kita meminum air putih, ya, air putih. Air putih itu juga dapat menenangkan pikiran, dapat menurunkan tensi emosi kita, amarah kita, ya. Yang keempat adalah kita bercermin, berkaca, ya. Kita bercermin, berkaca. Pada waktu kita emosi, ya, apalagi meledak-ledak, nah, kita bisa mengaca muka kita lebih ganteng apa lebih cantik, ya. Anda bisa lihat sendiri, ya. Ya, kalau itu lebih ganteng, lebih cantik, ya itu bohong, ya. Pasti mukanya nggak karuan, ya. Nah, yang keenam adalah kita mendengarkan musik, ya, terutama musik religi, ya, atau musik-musik relaksasi yang bisa menenangkan pikiran kita, atau yang musik yang yang genjreng-genjreng, yang membuat hati tenang, tentram, silakan, monggo, ya. Jadi itu ada beberapa tip yang nah, apakah seseorang itu sama sekali tidak boleh marah? Ya, menurut beberapa analisa, marah itu boleh, ya, tetapi dalam kapasitas apa dan porsinya seberapa. Nah, kalau kita marah itu kan ya ada bagusnya juga untuk melampiaskan semua unek-unek kita, ya, melampiaskan semua kegelisahan kita, kekecewaan kita, sehingga hati ini bisa menjadi tenang, ya. Ada memang itu orang kalau dia sudah bisa melampiaskan amarahnya, sudah bisa dia menguasai melampiaskan emosinya, itu biasanya dia lebih tenang, ya. Ya, itu monggo saja, tetapi itu tidak dipamerkan di tempat umum, ya. Nah, bahkan saya lihat di televisi atau di internet juga ada, ya, bahwa jadi ada bisnis itu untuk di Jepang itu, ya, ada bisnis yaitu satu ruangan disediakan, ya. Nah, lampiaskanlah emosi Anda, lampiaskanlah amarah Anda, ya. Jadi di sana ada piring boleh dipecahkan, TV boleh dipecahkan, ya. Jadi di sana untuk melampiaskan emosinya. Nah, tetapi ya setelah Anda melampiaskan emosi amarah Anda, apakah Anda bisa berubah? Apakah Anda bisa lebih tenang? Itu pertanyaannya, ya. Karena apa? Kalau kita terus membiarkan dengan cara seperti itu, saya yakin itu akan timbul terus, ya. Itu sifatnya hanya sesaat. Makanya yang disarankan oleh para suci, ya, guru-guru suci, bahwa yang paling efektif itu adalah kita melakukan sadhana, yaitu salah satunya adalah meditasi, ya. Kita meditasi setiap pagi, atau kalau ada waktu sore atau di malam hari, silahkan, ya. Itu untuk meredam emosi kita, ya. Jadi kalau yang tadi kan sifatnya itu cuma sementara, tetapi yang lebih permanen yaitu dengan melakukan sadhana, mengulang-ulang nama Tuhan, sering berdoa, sering sembahyang, ya, sering melakukan kegiatan-kegiatan bakti sosial, sehingga kita akan bisa lebih care, lebih peduli kepada sesama, ya, sehingga itu akan meredam ego kita. Jadi itu. Ya, jadi sekian dan terima kasih. Semoga tip ini bermanfaat, info ini bermanfaat. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Om Santi 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 Om.